Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anakku sekalian? Semoga kalian tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mengawali bacaan kita kali ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Amin. Pada pembelajaran dari kali ini kita akan belajar mengenai tuas. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian perhatikan video di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar mengenai tuas. Anak-anakku sekalian, kompetensi inti pada pembelajaran kita kali ini adalah berikutnya: kompetensi dasar, berikutnya indikator, berikutnya tujuan pembelajaran, anak-anakku sekalian. Sebelum kita mempelajari mengenai tuas, terlebih dahulu saya akan mereview pembelajaran yang kemarin, tepatnya pada hari Selasa minggu kemarin, mengenai bidang miring. Bidang miring adalah merupakan suatu permukaan datar yang mempunyai suatu sudut, dan sudut tersebut bukan sudut tegak lurus terhadap permukaan secara horizontal. Adapun tujuan daripada bidang miring ada tiga. Yang pertama adalah memperkecil sebuah usaha, dua, meringankan pekerjaan, ketiga adalah mempercepat pekerjaan. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah pisau, yang kedua contohnya adalah paku, yang ketiga kapak, dan sebagainya. Berikutnya kita akan belajar mengenai tuas. Silahkan kalian perhatikan 6 gambar di bawah ini. 6 gambar di bawah ini, yang pertama adalah sebuah papan yang berbentuk datar, kemudian biasanya berbentuk miring. Yang kedua itu adalah alat untuk mencabut paku. Yang ketiga adalah kapak. Yang keempat adalah roda.
Yang kelima adalah obeng. Yang terakhir 6 adalah gunting. Dari keenam gambar di atas dan materi yang sudah kita pelajari mulai dari awal pada pesawat sederhana, kalian bisa menyebutkan keenam macam gambar di atas, termasuk salah satu contoh pesawat sederhana, baik itu yang pertama adalah bidang miring, yang kedua roda, dan sebagainya. Dari keenam gambar tersebut adalah merupakan sebuah alat tunggal yang dapat untuk mempermudah dan mempercepat kerja pada manusia. Setelah kalian mengamati keenam gambar di atas, dapat kita buat sebuah kesimpulan bahwa tuas atau pengukit adalah merupakan pesawat sederhana yang terbentuk pada batang yang keras, sempit, yang dapat berputar di sekitar. Silakan kalian perhatikan gambar di samping. Pada gambar tersebut terbuat ada sebuah papan. Papan tersebut diberi titik tumpu. Setelah itu diberikan sebuah titik kuasa dengan titik beban. Dari hal tersebut juga terdapat sebuah lengan beban dengan lengan kuasa. Setelah kalian mengamati gambar di atas, dapat kita buat sebuah kesimpulan pada gambar di atas bahwa kekekalan usaha menyatakan bahwa pesawat sederhana selalu bekerja memperbesar gaya atau memperbesar sebuah perpindahan, maka pesawat sederhana tidak pernah memperbesar gaya sekaligus perpindahannya. Jika pesawat sederhana memperbesar gaya, maka pesawat sederhana harus membayarnya dengan perpindahan yang lebih besar pula. Berdasarkan macamnya, tuas sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tuas jenis 1. Tuas jenis 1 yaitu tuas yang titik tumpunya atau T terletak antara titik beban atau W dan titik kuasa atau F. Silakan kalian perhatikan gambar di sebelah kanan. Ada sebuah papan. Papan tersebut diberikan sebuah titik beban, kemudian diberikan titik tumpu dan kuasa. Maka makin panjang lengan kuasa atau F, maka makin kecil gaya yang diperlukan untuk mengukit beban tersebut. Untuk lebih memahaminya, tuas jenis 1, silahkan kalian perhatikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai tuas jenis pertama atau ke-1. Di bawah ini ada 4 gambar
Empat gambar tersebut, yang pertama adalah gunting, yang kedua adalah tang, yang ketiga adalah timbangan, yang keempat adalah papan jungkit. Anak-anakku sekalian, prinsip tuas jenis ke-1 atau pertama dalam kehidupan sehari-hari, silakan kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ada seseorang yang lagi menggunting sebuah kain dengan menggunakan alat bantu berupa gunting. Maka dapat kita buat sebuah kesimpulan. Prinsip tuas tipe ke-1 yang pertama adalah F. F itu adalah merupakan kuasa. Kemudian titik tumpu terletak pada gunting. Kalau kita lihat gambar tersebut, ada pentol yang letaknya di tengah, itu adalah merupakan titik tumpu. Dan yang ketiga ada W atau beban yang letaknya pada kain. Berikutnya kita akan belajar mengenai tuas jenis kedua. Tuas jenis kedua yaitu adalah sebuah tuas yang bebannya atau W terletak antara titik tumpu atau T dan titik kuasa F. Silakan kalian perhatikan gambar sebelah kanan. Ada sebuah beban. Beban tersebut letaknya berdekatan dengan titik tumpu dan berjauhan dengan lengan kuasa. Setelah kalian memperhatikan gambar sebelah kanan, contoh dalam kehidupan sehari-hari, silahkan kalian perhatikan 4 contoh di bawah ini. Pada 4 contoh di bawah ini, yang pertama adalah gambar membuka tutup botol. Yang kedua adalah gerobak dorong. Yang ketiga adalah pemotong kertas. Yang keempat adalah kemiri. Adapun prinsip tuas tipe kedua dalam kehidupan sehari-hari, silakan kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ada seseorang yang lagi mendorong sebuah gerobak, dan gerobak tersebut berisi batu dan orang tersebut mendorongnya. Dari gambar tersebut dapat kita buat prinsip pada tuas tipe yang kedua, yaitu yang pertama F, kuasa terletak pada lengan atau tangkai pada gerobak tersebut. Kemudian beban atau W letaknya berada pada isi pada gerobak tersebut, isinya adalah batu. Yang ketiga adalah titik tumpunya berada di roda, sehingga gerobak tersebut dapat berjalan dengan baik. Berikutnya kita akan belajar mengenai tuas jenis ketiga. Pada tuas jenis ketiga yaitu adalah tuas yang kuasanya atau F terletak antara titik tumpu atau T dan titik beban atau W. Silakan kalian perhatikan gambar di sebelah kanan. Pada gambar di sebelah kanan antara W dan T, W sendiri adalah merupakan titik beban dan T sendiri adalah titik tumpu, letaknya berjauhan. Sedangkan F terletak berada tepat
di tengah antara W dengan P. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, terdapat 5 macam gambar yang ada di bawah. Yang pertama adalah pinset, yang kedua adalah penjepit sebuah roti, yang ketiga adalah siku lengan, yang keempat adalah stapler atau staples, yang kelima adalah sekrup. Berikutnya yang kita pelajari adalah prinsip pada tuas tipe yang ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ada seseorang yang sedang mengambil sebuah tanah atau pasir menggunakan sekrup. Maka kita dapat membuat sebuah prinsip tuas pada tipe yang ketiga. Yang pertama adalah P, letaknya pada ujung pada sekrup yang biasanya terbuat dari sebuah kayu. Kemudian F atau kuasanya terletak pada ujung yang biasanya terbuat dari besi pada sekrup, dan W sendiri adalah titik atau beban. Sehingga dengan ketiga macam baik T, F, dan W, manusia atau orang tersebut pada gambar di bawah itu dapat mengambil pasir atau mengambil tanah dengan mudah. Setelah kita mempelajari mengenai macam-macam tuas, baik tuas 1, 2, dan ketiga, beserta contoh dalam kehidupan sehari-hari dan prinsip kerja daripada tuas, maka dapat kita buat sebuah rumus. Pada rumus tuas sendiri, yang pertama adalah KM sama dengan W per F. KM sendiri adalah keuntungan mekanik sama dengan gaya beban, satuannya adalah Newton, dibagi F atau gaya kuasa, satuannya adalah Newton. Atau KM sama dengan LF. LF itu adalah lengan kuasa, satuannya adalah M, dibagi dengan LW, itu adalah lengan beban, satuannya adalah meter. Dari rumus di atas terdapat sebuah persamaan, yaitu W kalikan LW sama dengan F dikalikan LF. Anak-anakku sekalian, untuk lebih memahami daripada rumus pada tuas di atas, silakan kalian perhatikan contoh soal. Pada contoh soal tersebut ada sebuah gambar. Gambar tersebut adalah merupakan salah satu daripada tuas, contoh tuas, di mana W sama dengan 160. W sendiri adalah besi yang memiliki berat 160 Newton, sedangkan LW sama dengan 1 meter. LW sendiri adalah lengan beban. Berikutnya adalah LF. LF sama dengan 2,5. LF itu adalah merupakan lengan kuasa. Yang ditanyakan di situ adalah besar kuasa atau F. Yang kedua adalah keuntungan mekanik atau KM.
Berikutnya kita jawab W kalikan LW sama dengan F kalikan LF. Sama dengan 160 kalikan 1 sama dengan F kali 2,5. F nya kita pindahkan ke sebelah kiri, maka F sama dengan 160 kalikan 1 per 2,5. Maka besar kuasa atau F sama dengan 64 Newton. Sedangkan Kn keuntungan mekanik sama dengan W per F, di mana W sendiri adalah 160 dibagi 64, maka hasil keuntungan daripada mekaniknya adalah 2,5. Anak-anakku sekalian, berikutnya kita akan belajar mengenai keuntungan-keuntungan pada tuas golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Keuntungan-keuntungan tersebut dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah tuas golongan 1 dan 2. Keuntungannya adalah meringankan beban. Sedangkan tuas golongan 3 adalah untuk menggerakkan beban yang jaraknya lebih jauh lagi. Nah, setelah kalian belajar mengenai tuas, berikutnya mari kita berlatih soal fisika terutama pada tuas. Saya akan memberikan tugas terstruktur. Persiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Kalau sudah, saya mulai nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan tuas? 2. Jelaskan keuntungan antara tuas 1 dan tuas ketiga. 3. Sebutkan contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai tuas. 4. Besi seberat 150 Newton diangkat dengan tuas yang panjang lengan kuasanya 1,5 meter dan lengan bebannya adalah 1 meter. Hitunglah besar kuasa dan keuntungan mekaniknya. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas terstruktur. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Terima kasih. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk mencari ilmu. Sebelum mengakhiri pelajaran kita kali ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudahu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.